Yo guys, balik lagi di Oke Kevin Official bersama saya tentunya. Oke, kita lanjut dalam pemberitaan kasusnya Puff Daddy ya. Puff Daddy. Nah, ini ada sebuah cuitan nih katanya. Hari ini owner label 300 Entertainment ya, ini Kevin Liles yang menahan 4 album Agnes katanya. Akhirnya mengundurkan diri dari labelnya 24 setelah Puff Daddy ditangkap polisi katanya. Kevin Liles, sahabat karib Puff Daddy, paling pojok kanan yang maksa Agnes tampil di strap club katanya guys. Sebelah kanan tuh ya. Oh, itu yang dia jempol itu dia, jempol tuh. Yang ini guys ya. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Waduh. Kalau waktu itu dia tampil mungkin udah tenar kali ya si Agnes ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Ada berita apa lagi nih? Guys, Taylor Swift baru saja mengalahkan Beyonce sebagai soloist dengan penghargaan terbanyak di VMA sepanjang sejarah. Ya udah, langsung aja kita bahas 5 soloist dengan penghargaan terbanyak di MTV Video Music Awards sepanjang sejarah. Di posisi kelima guys ada Eminem dengan 15 penghargaan dari MTV Video Music Awards. Di nomor 4-nya ada Lady Gaga dengan 18 piala. Di urutan ketiga ada Madonna yang berhasil mendapatkan 20 piala di MTV Video Music Awards. Di nomor 2-nya guys ada Beyonce sebagai soloist udah mendapatkan 26 piala. Tapi untuk keseluruhan, Beyonce ini mendapatkan 30 piala, 26 untuk solonya, 2 pialanya dari The Carters, dan juga 2 pialanya lagi dari Destiny's Child. Yes, di posisi pertamanya guys ada Taylor Swift yang baru saja menyalip Beyonce sebagai soloist dengan penghargaan terbanyak di VMA sepanjang sejarah. Di tahun ini Taylor berhasil mendapatkan 7 piala ya guys ya, yang menyamai rekornya Beyonce secara keseluruhan. Tapi untuk secara soloist ya, Taylor lebih unggul daripada Beyonce. Congrats, semuanya keren-keren. And Tommy Mottola is a devil. Wow, Tomala. Lagu ini ya langsung viral. Bentar, dibacain dulu ya sama aku. Kanye West pernah bikin Taylor Swift menangis histeris katanya. Yah, gimana ya, Beyonce hatinya hitam banget kata netizen ya. Gampang iri, bisa nasib cewek-cewek top yang dia anggap saingan berakhir tragis kayak Alia dan Left A katanya guys ya. Saat itu kayaknya West tiba-tiba menghancurkan momen kemenangan Taylor Swift di ajang penghargaan bergensi. Waduh. So much for giving me a chance. Kita lihat ya kan. Would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm let you. Tapi videonya merupakan salah satu video terbaik sepanjang masa katanya. Finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. Kocak kalau kayaknya nggak bilang gitu, pasti Taylor bakal senasib sama Alia kan. One of the best videos of all time. Demi Beyonce, Adele merusak piala buat miliknya. Foto Adele menggenggam piala Grammy yang ia patahkan menjadi 2 demi Mr. B katanya. Nggak apa-apa mbak, Adele, nyawamu lebih berharga daripada sebuah piala katanya. Wow. Artis-artis yang speak up tentang Didi, part 2. Penyanyi rap dan juga songwriter Ice Cube ngomong nih tanggal 22 September, berarti masih baru-baru ini ya. Dia lagi konser terus dia ngomong kayak gini mendadak. Kalian gak usah khawatir ya tentang gue, karena gue gak pernah ada afiliasi atau hubungan apapun dengan si Didi itu. Dan kalian gak harus khawatir bahwa gue bakal ada di dalam salah satu tape atau video yang direkam diam-diam si Didi. Bagus Ice Cube, berarti lo aman. Lance Bass, mantan penyanyi NSYNC ya, dia ngomong bahwa dia pertama kali ketemu sama Didi itu di tahun 2002 waktu NSYNC itu tour, dan si Didi ini jadi penyanyi pembukanya.
Dan Lance Bass bilang dia nggak pernah tuh datang ke partinya si Didi. Yang lebih parahnya lagi ya, Lance Bass bilang gua nggak pernah suka sama itu orang. Soalnya setelah konser gua pernah denger nih orang ya, gua overheard itu artinya gua nguping nih ya, si Didi ngomong gini ke Justin, lu harus tinggalin aja deh nih orang-orang ini pada on semua tuh orang, lu harus solo karir gitu guys. Jadi mungkin yang encouraging Justin untuk solo karir itu ya salah satunya adalah si Didi ini gitu. Russell Brand yang foto-fotonya tuh beredar bahwa dia menghadiri White Party ya. Jadi Russell Brand ini seorang aktor dan dia itu pernah satu film bareng sama si Didi di tahun 2010. Jadi dia bilang kayak gini, Didi itu adalah orang yang benar-benar intens ya. Artinya intens itu tuh orang yang benar-benar nge-push terus gitu, kayak oh, kamu harus gini, apa tuh, suka memberi tekanan gitu sama orang lain gitu ya. Karena apa? Karena menurut Russell Brand, Didi ini kan datang dari bukan siapa-siapa dan bukan orang kaya juga gitu. Jadi ketika dia sekarang sudah punya kekuatan, sudah punya kekayaan ya, dia itu menjadi sangat menekan gitu ya. Nah, terus habis itu Russell Brand bilang sangatlah susah untuk menolak permintaannya Didi. Karena setelah kamu pikir-pikir lagi kalau kamu nolak permintaan dia, kamu harus tahu bahwa dia benar-benar sangatlah influential. Artinya benar-benar bisa mempengaruhi orang lain. Dan tentu saja itu akan mempengaruhi kamu dan karir kamu. Oke, Pink ya. Jadi Pink diwawancarai karena kenapa tiba-tiba akun X atau akun Twitternya dia tuh menghilang guys, dia hapus. Jadi orang-orang bertanya-tanya, apakah lu mau ngilangin jejak kebersamaan lu dan Didi? Terus Pink bilang, enggak guys, gua udah ngilangin akun gua itu dari 6 Februari. Jadi gak ada hubungannya sama Didi, katanya dia gitu. Terus dia bilang, gua gak ada urusannya sama orang-orang ini ya, katanya gitu. Dia bilang, dia sih katanya aman gitu ya guys. Ayo ngacung kamu yang suka basket, pebasket ya, dan mengidolakan LeBron James gitu ya. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu si LeBron James ini pernah live igoy barengan sama si Didi. Nah suatu hari LeBron Jamesnya nyeletuk kayak yang gila, lu tahu kan gak ada yang bisa menyelenggarakan party seheboh lu men. Lu tuh party yang paling fenomenal. Baru saya itu si Didi ngomong kayak gini, ya iyalah kata dia, ya kan gitu, sambil senyum-senyum gitu. Itu kayak mengindikasikan bahwa ya LeBron James pernah ada di party itu. Satu, kedua, memang party itu segitu hebohnya guys, memang rame dan seru banget gitu. Oke, berikut Jenny Mollen. Jadi Jenny Mollen ini adalah seorang artis ya, bagi kalian yang nggak tahu. Jadi ceritanya Jenny Mollen ini pernah didatangin seseorang yang kayaknya ini perwakilannya si Didi gitu. Nah terus si perwakilannya Didi ini bilang, lu mau nggak datang ke party freak offs-nya bos gue, katanya gitu kan. Bos di sini adalah si Didi itu. Nah akhirnya pergi nih si Jenny Mollen ini, dan ketika dia pergi, lo tahu nggak sih? Jadi si Didi ini nge-invite atau ngundang si Jenny ini ke kamarnya, ke kamar si Didi untuk private. Tapi si Jenny-nya tuh nolak gitu katanya. Cuman ada juga perkataan yang aneh, soalnya si Jenny ngomong gini, would I have been captured in his room? Kata dia, mungkin ya. Mungkin dia nanya ke followersnya ngomong kayak gini, kalau gua masuk ke kamar itu, menurut kalian apa gua bakal disandera di kamar itu? Atau mungkinkah akan ada video yang enggak tentang gua ya, kata dia gitu. Damon Dash lah kakasih terakhirnya Aliyah ya sebelum meninggal. Nah jadi Damon Dash juga mengutarakan, dia bilang kayak gini, gue nggak pernah datang ke Freak Off, tapi gue pernah datang ke salah satu pestanya yang pakai baju putih. Kalau kalian lihat Aliyah yang pakai baju putih barengan sama Didi, ada JC juga. Nah itu di situ party yang diselenggarakan Didi di Hamptons. Itu sekitar 20-an tahun yang lalu gitu. Nah tapi menurut si Damon Dash, di party itu tuh nggak ada apa-apa guys, semuanya aman. Paling juga kayak main-main kayak main-main board games, terus minum, terus pokoknya nggak ada hal-hal yang aneh gitu katanya. Dan dia bilang setelah party itu dia langsung pulang kayak gitu guys. Jadi di party yang kalian lihat ada Aliyahnya itu katanya partinya aman ya guys di situ menurut Damon Dash. Oke, next adalah Ellen DeGeneres, TV presenter ya. Jadi si Ellen ini dia tuh terkenal memang berteman baik dengan si Didi dan sering juga datang ke party-partinya Didi. Suatu hari si Ellen ini kan punya ini ya, TV show-nya dia yang namanya Ellen juga gitu. Nah, si Didi itu datang telat ke acara itu, ke acara tappingnya itu. Nah, terus habis itu si Ellen ngomong kayak gini,
Ah, lu telat katanya gitu. Nanti kan gue mau ngadain pesta. Kan lu inget kan gue mau ngadain pesta. Gue undang lu. Lu jangan sampai telat datang ya, kata Ellen ke si Didi. Nah, terus habis itu si Ellen nambahin lagi. Karena lu tahu kan, pesta itu belum dimulai kalau lu belum datang gitu. Ini apa ya, mengimplikasikan bahwa Didi itu orang yang sangat menyenangkan banget di pesta gitulah guys. Rosie O'Donnell ya. Jadi Rosie O'Donnell ini punya kisah yang cukup unik juga guys. Nyata dia tuh tetanggaan sama si Didi. Ini gue pernah baca full interviewnya dan juga gue pernah lihat video TikToknya si Rosie O'Donnell ini. Dia bilang bahwa suatu hari dia ketemuan sama si Didi lagi jogging di sekitar rumah gitu. Si Rosie ini juga sama keluarganya lagi jogging. Nah, Didi ini sebenarnya terkenal orang yang ramah ya guys ya. Terus habis itu dia ngomong kayak gini, nanti malam gue mau ngadain pesta, kamu dateng lah, katanya gitu, katanya si Didi. Oh gitu ya, oke, gue akan dateng, katanya si Rosie. Nah, pas malam si Rosie mikir kan, oh pesta guys, pesta, yaudah yuk undang. Jadi dia datang sama suaminya sama anak-anaknya, polos lah gitu kan. Udah, terus habis itu dia datang, tahu-taunya guys, nyampe di depan pintu rumahnya Didi, dia ditolak dong, nggak boleh masuk. Alasannya macem-macem, katanya karena nggak pakai baju putih lah, terus karena apalah, pokoknya jelas hanya gara-gara dia nggak pakai baju putih. Kalau nggak salah itu gitu. Sementara Rosie bilang loh, tapi Didi sendiri yang ngundang gua. Oh mohon maaf bu, aturannya kayak gitu ya. Jadi si Rosie ini sama keluarganya nggak jadi ke party itu. Cuman sekarang setelah semua berita ini terungkap ke media, Rosie jadi mikir, untung banget gua nggak ke party itu. Gua heran, kok ada orang ya yang udah tahu dia itu sepopuler itu, tapi kok dia bisa menjalani hidupnya hari-harinya mengetahui bahwa dia melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan gitu loh. Marlon Wayans, seorang aktor yang mungkin kalian tahu banget filmnya. Film-filmnya adalah ini ya guys. Ada White Chicks, dan ada juga Little Man. Jadi Marlon ini sebenarnya punya hubungan yang cukup dekat dan baik ya dengan Didi ini. Dan dia bahkan menyatakan selama 15 tahun belakangan ini kalau dia diundang ke pestanya Didi, dia pasti datang. Cuman kalau kalian berharap gue bakal ada di video-video terlarangnya Didi, jangan harap. Karena gue selalu tetap memakai baju gue ketika di party tersebut. Jadi kalian gak akan pernah menemukan video di mana gue bertelenjir ya. Oke guys, jadi itu update-nya untuk para selebriti yang speak up mengenai Didi dan juga keadaan party di rumahnya Didi. Nanti kalau misalnya ada orang lain lagi yang speak up, gue pastikan akan gue update. Oke guys, jangan lupa untuk komen. Wah, setelah melihat video ini gimana guys tentang beritanya Puff Didi yang lagi viral banget ya. Dan padahal lagunya enak-enak ya. Tapi ya kelakuannya seperti itu guys ternyata. Menurut kalian gimana? Terus di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.